Dari perspektif KSO CSI, Pak, terutama operasi dalam negeri, penyesuaian apa saja yang telah dilakukan untuk memastikan layanan VVTI tetap sejalan dengan regulasi saat ini? Saat ini kan banyak sekali perubahan dan turunannya per klaster. Terkait hal itu, penyesuaian memang VPTI akan lebih terfokus. Kita memberlakukan sesuai dengan perubahan-perubahan tersebut. Jadi kita akan menyesuaikan apa-apa saja yang menjadi syarat di dalam perubahan-perubahan yang ada di dalam Permendak tersebut. Dan kemudian kita juga harus mengambil langkah yang proaktif dalam hal untuk penyesuaian sistem operasional, baik dari sisi operasional, administrasi, dan mungkin dari sisi informasi dan teknologi. Halo Sobat SCSI, kembali lagi dalam podcast Sisi Talk bersama saya, Rian Hafiz Giovanni. Kali ini kita akan membahas terkait penguatan operasi dalam negeri KSO SCSI dalam dukung implementasi regulasi. Nah, saat ini telah hadir samping saya Bapak Franco, selaku Kasubag Operasi 1 Operasi Dalam Negeri KSO SCSI. Selamat datang Pak Franco. Ya, selamat datang. Terima kasih Mas Rian. Halo Sobat SCSI. Baik Pak. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, Permendak 16 tahun 2025 dan beserta perubahannya sudah terbit, itu dampaknya telah dirasakan oleh pelaku usaha. Nah, bersama dengan Pak Franco, kita akan membahas bagaimana KSO SCSI, khususnya operasi dalam negeri, beradaptasi dengan kebijakan ini. Nah, menurut Pak Franco, secara garis besar Pak, apa esensi perubahan kebijakan impor ini dan mengapa regulasi tersebut menjadi penting dalam penguatan tata kelola impor nasional? Ya, terima kasih Mas Rian. Jadi, sudah kita ketahui bersama bahwa, Permendak 16 ini sudah beberapa kali terjadi perubahan karena memang cukup dinamis terkait dengan, perubahan Permendak ini, beserta dengan, turunan-turunan Permendak klasternya. Jadi memang, esensi dari, kebijakan impor ini terkait dengan pertama, penyederhanaan regulasi karena sudah menjadi klaster sehingga memang pelaksanaan kebijakan impor ini bisa lebih responsif dan mudah dipahami. Kemudian kedua untuk, melindungi, khususnya untuk industri di dalam negeri. Dan yang ketiga, terkait untuk penyeimbangan, keterbukaan dagang, serta melindungi barang-barang, dari peredaran yang ilegal, seperti itu. Dan yang terakhir mungkin lebih untuk memastikan bahwa kepatuhan untuk memperkuat tata kelola regulasi impor. Seperti itu sih Mas Rian, terkait dengan esensi perubahan dari, dan, keberlanjutan dari Permendak 16, seperti itu. Baik Pak, selanjutnya bagaimana posisi dan peran verifikasi atau penelusuran teknis impor atau yang kita ketahui sebagai VVTI dalam, kebijakan baru ini? Ya, sudah kita ketahui bahwa VPTI itu adalah suatu instrumen dalam hal untuk pengendalian impor, terutama untuk memastikan bahwa barang-barang yang diimpor secara spesifikasi, secara kuantiti, itu sudah tepat. Dan, guna VPTI, selain berfungsi untuk pemastian, juga untuk melindungi konsumen industri dalam negeri. Di mana, hasil VPTI itu adalah berupa laporan surveyor yang nanti akan, dipergunakan oleh pelaku usaha dalam hal untuk persyaratan, impornya, seperti itu. Jadi memang, kita ketahui, VPTI ini, sangat luas cakupannya selain tadi untuk pengawasan, teknis barang secara kuantiti, juga untuk menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri, seperti itu, Mas. Dari perspektif KSO CSI Pak, terutama operasi dalam negeri, penyesuaian apa saja yang telah dilakukan untuk memastikan layanan VVTI tetap sejalan dengan regulasi saat ini? Ya, terkait tadi, Permendak 16 memang, saat ini kan, banyak sekali perubahan dan turunannya per klaster. Terkait hal itu, penyesuaian memang VPTI akan lebih terfokus, seperti itu. Kemudian penyesuaian yang ada di dalam subbagian operasi dalam negeri, ini, kita memberlakukan, sesuai dengan perubahan-perubahan tersebut. Jadi kita akan menyesuaikan apa-apa saja yang menjadi syarat di dalam, perubahan-perubahan yang ada di dalam Permendak tersebut. Jadi, baik itu sebagai dengan
beberapa klaster, proses bisnis, dan lain-lain, itu kita akan lakukan penyesuaian dan kemudian kita juga harus mengambil langkah yang proaktif dalam hal untuk, penyesuaian sistem operasional, baik dari, sisi operasional, administrasi, dan mungkin dari sisi, informasi dan teknologi, seperti itu, Mas. Nah, Pak, bagaimana operasi dalam negeri mengelola implementasi klaster komoditas dan mekanisme baru yang diperkenalkan dalam regulasi tersebut? Ya, jadi kalau kita lihat dalam hal untuk, mengelola implementasi dari Permendak ini per klaster, intinya kita sudah memahami apa yang ada di dalam Permendak tersebut, yang menjadi lebih fokus dan lebih, spesifik, seperti itu. Di mana intinya dari Permendak, ini bahwa, sebagai lembaga surveyor, kita sebagai elemen kunci dalam hal untuk memastikan kualitas, keamanan, kepatuhan terhadap, barang impor itu sendiri, bukan hanya dari sisi sebagai, formalitas, tetapi sebagai, sisi bagian integral dari sistem pengawasan teknis yang lebih ketat dan lebih, terstruktur dari, kebijakan, regulator tersebut. Apakah terdapat penyesuaian dalam alur kerja verifikasi baik dari sisi administrasi, pemeriksaan teknis, maupun koordinasi dengan tim luar negeri, Pak? Ya, secara proses bisnis ini tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Kita, tetap harus berfokus dan tetap sesuai dari peraturan, regulasi yang saat ini ada. Kalau kita lihat dari sisi dokumen-dokumen yang dilakukan, baik itu untuk verifikasi administrasi, verifikasi teknis, itu tidak ada perubahan yang, cukup signifikan seperti itu juga. Kemudian terkait dengan prosedur di lapangan, inspeksi di luar negeri itu juga tidak ada perubahan, dan kita juga selalu berkoordinasi dengan teman-teman, OLN-nya yang ada di cabang dan adanya yang di, surveyor afiliasi ini kita, sering berkomunikasi untuk, pelaksanaan, inspeksi di, negara asal ataupun di, PLB, KBGB ataupun di, KIK seperti itu. Jadi, memang tidak ada yang berubah, tetapi memang, kita ada penyesuaian dari sisi standar operasi prosedur yang harus kita, sesuaikan sesuai dengan, regulasi Permendak dan mungkin nanti ada, penyesuaian terhadap dengan, petunjuk teknis yang nanti, mungkin akan ada perbaharuan, lebih lanjut, mungkin seperti itu. Pak, sejauh mana peran sistem digital dan penguatan informasi, internal membantu operasi dalam negeri dalam menjaga efektivitas dan akurasi proses PPTI? Ya, peran digitalisasi dan sistem informasi ini, cukup berperan penting dalam hal untuk mendukung, penyesuaian proses bisnis, kemudian, peningkatan efisiensi, pengambilan keputusan dan, kolaborasi. Selain itu, sistem ini juga akan membantu terkait otomasi proses, mengolah data, kemudian, memfasilitasi komunikasi dan berbagai informasi. Sehingga, dengan adanya digitalisasi dan sistem informasi, ini akan merespon perubahan-perubahan secara lebih cepat dan efektif, seperti itu. Apakah kebijakan baru ini, Pak, menjadi momentum untuk mendorong penyempurnaan proses dan sistem kerja internal ke SOEC? Iya, betul, ini menjadi momentum, terutama terkait dengan digitalisasi, seperti itu. Dengan adanya digitalisasi, ini akan adanya penyederhanaan, birokrasi, kemudian, adaptasi budaya kerja, dan, penguatan kolaborasi antar, pemangku kepentingan, seperti itu. Di mana, momentum ini juga semua tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan, serta adaptasi terhadap, perubahan-perubahan yang cukup dinamis saat ini. Dalam perjalanannya nih, Pak, tantangan apa yang paling dirasakan oleh tim operasi dalam negeri, dalam menyesuaikan diri dengan regulasi baru ini? Ya, tantangan yang paling besar dalam implementasi Permendak baru ini adalah terkait dengan kesiapan adaptif terhadap personil-personil, seperti itu. Kemudian terkait dengan transformasi, sistem, seperti itu, Mas Dian. Jadi memang, saat ini juga
perlu dilakukan pelatihan kompetensi terhadap personil-personil dan pembaruan dari sistem aplikasi karena semuanya cukup dinamis di mana tadi, saya sampaikan bahwa tujuan akhir dari, kegiatan ini adalah suatu pelayanan yang cukup efektif, efisien, dan cepat, seperti itu. Bagaimana KSOS CSI, Pak, membangun koordinasi dengan regulator, surveyor mitra, dan pelaku usaha agar proses verifikasi tetap berjalan lancar? Ya, untuk membangun koordinasi kita harus membangun komunikasi dan kerjasama yang erat. Ini guna untuk memastikan terkait dengan kepatuhan, mendapatkan pemahaman, bersama, serta untuk, menyelaraskan, kebijakan dan menyelesaikan isu-isu yang, saat ini terjadi seperti itu. Hal ini dilakukan bisa saja melalui beberapa pertemuan-pertemuan rutin, sosialisasi, dialog dialog terbuka, serta pelaporan-pelaporan yang, disampaikan secara transparansi dan, proaktif. Dari interaksi dengan importir, Pak, tantangan apa yang paling sering muncul dan bagaimana pendekatan KSOS CSI dalam menjembatani pemahaman terhadap kebijakan baru? Ya, tantangan yang sering muncul, dari importir terkait dengan kebijakan baru ini, terutama terkait dengan kompleksitas dari, regulasi seperti itu, lalu perubahan-perubahan yang cukup cepat dan dinamis, bagaimana terkait dengan risiko-risiko yang akan dihadapi ke depan jika tidak comply dengan, regulasi seperti saat ini yang ada. Kemudian terkait dengan, mungkin adanya kesenjangan-kesenjangan, informasi karena digitalisasi tadi, sehingga, menuntut, edukasi yang cukup, intensif kepada, importir ataupun pelaku usaha yang harus kita, sampaikan, baik itu secara, langsung ataupun mungkin bisa secara, eee, online bisa kita sampaikan. Hal ini, mungkin bisa kita edukasi juga kepada importir dan pelaku usaha agar bisa lebih mudah dan menjalankan apa yang sudah diatur dalam, regulasi yang saat ini, berlaku. Bagaimana KSOS CSI memastikan bahwa perubahan regulasi ini bermuara pada pelayanan yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi pelaku usaha? Untuk, meningkatkan kualitas layanan VPTI, kita juga harus meningkatkan, profesionalisme kita, integritas kita, dan juga, terkait dengan kecepatan layanan kita dalam hal, proses, VPTI seperti itu. Hal ini juga perlu didukung oleh, digitalisasi, informasi, serta untuk, memastikan pemahaman proses bisnis dari regulasi, yang saat ini berlaku kepada importir. Hal ini bisa kita lakukan dengan memberikan edukasi juga kepada, importir atau pelaku usaha. Serta juga kita harus menjalin kolaborasi antar, stakeholder seperti itu. Kemudian, hal-hal ini memang, bertujuan guna untuk, terkait dengan layanan yang cepat yang dibutuhkan oleh, importir ataupun pelaku usaha, tetapi juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam, regulasi atau, kebijakan ini, seperti itu. Ke depannya, Pak, langkah strategis apa yang akan dilakukan oleh operasi dalam negeri agar tetap adaptif terhadap dinamika regulasi impor? Untuk, adaptif kita harus membuat langkah-langkah strategis, khususnya untuk berkoordinasi dengan, lintas sektor atau bagian, agar pelayanan dan proses ini responsif seperti itu. Kemudian ada beberapa juga yang harus kita lakukan guna memantau perubahan-perubahan regulasi yang, cukup dinamis. Kemudian tadi sudah disampaikan kita juga harus bisa adaptif dengan menggunakan teknologi-teknologi digitalisasi, sistem informasi, guna untuk mengotomasi, pelayanan-pelayanan kita. Kemudian, terkait itu juga tadi disampaikan kita juga sedang menyusun, prosedur-prosedur yang harus disesuaikan dengan, regulasi atau kebijakan yang saat ini berlaku. Penting juga, langkah yang harus kita lakukan adalah membuat atau meningkatkan kompetensi dari personil-personil kita, dan, mungkin komunikasi yang berkelanjutan kepada pemangku, kebijakan, stakeholder, surveyor, mitra,
ataupun, pelaku usaha untuk mendapatkan, feedback atau umpan balik terhadap, pelayanan dari, kita ataupun ada beberapa proses yang harus kita, perbaiki, seperti itu. Nah, kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir Pak Franco. Apa harapan Bapak terhadap sinergi berkelanjutan antara regulator, surveyor, dan pelaku usaha dalam menciptakan sistem impor yang tertib, efisien, dan transparan? Ya, Mas Rian, mungkin ini bukan hanya harapan saya, tapi harapan kita semua bahwa, ini kita perlu adanya, kolaborasi yang baik, antara regulator, mitra surveyor, pelaku usaha, guna untuk meningkatkan kepatuhan terhadap, regulasi ataupun kebijakan yang berlaku saat ini. Kemudian terkait dengan penyederhanaan, prosedur yang harus kita lakukan dan, yang berikutnya adalah terkait dengan integrasi, secara, teknologi atau digitalisasi. Di mana tujuan, utamanya adalah pelayanan yang efektif, cepat dengan tujuan untuk peningkatan, ekonomi, nasional. Seperti itu Mas Rian harapan saya dan mungkin harapan, kita semua. Terima kasih Pak Franco atas kedatangannya hari ini. Sama-sama Mas Rian. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Sobat SC. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube KSO SCSI. Sampai jumpa. Bye-bye, sampai jumpa.